Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Ingat, harus menjaga kesehatan kalian agar kalian semua dapat mengikuti pelajaran Ibu dengan keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Kemarin Ibu sudah membahas tentang apa itu hikayat, lalu Ibu juga membahas tentang karakteristik yang ada dalam hikayat. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut yaitu ada nilai religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan nilai religius. Nilai religius atau nilai agama yaitu nilai yang membahas tentang konsep kehidupan keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Contohnya dalam hikayat Indra Bangsawan dijelaskan kutipan teksnya yaitu, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Konsep nilai religiusnya terdapat yaitu memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Lalu ada juga kutipan teksnya yaitu, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Maka konsep nilai religiusnya yaitu pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang dianut oleh suatu warga tentang apa yang dianggap benar dan buruknya oleh warga tersebut. Contoh dalam hikayat Indra Bangsawannya, kutipan teksnya yaitu, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Konsep nilai sosialnya terdapat pada hikayat Indra Bangsawan yaitu tidak melihat perbedaan antara status sosialnya. Lalu ada juga kutipan teksnya, dengan segera Syekh Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Konsep nilainya yaitu membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Lalu yang ketiga, Ibu akan membahas tentang nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang disepakati oleh semua masyarakat, suku, atau bangsanya. Contohnya dalam Indra Bangsawan, konsep nilai budayanya yaitu raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memilih putra lebih dari satu selalu cari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Oleh karena itu, semua yang dibuat oleh peraturan itu atas persetujuan semua masyarakatnya, sukunya maupun bangsanya. Lalu yang keempat ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruknya yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Contohnya dalam hikayat Indra Bangsawan dijelaskan kutipan teksnya yaitu, hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Konsep nilainya yaitu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Lalu ada juga kutipan teksnya, Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya disilet besi hangat. Konsep nilai yang didapat dalam teks itu yaitu memperdaya orang yang tidak berusaha. Maka dengan cara itu kita tahu mana orang yang tidak berusaha dan orang yang berusaha. Selanjutnya Ibu akan membahas nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai pendidikan yang di dalamnya mencakup sikap
sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Contohnya dalam hikayat Indra Bangsawan, kutipan teksnya yaitu, maka anak kanda baginda yang dua itu pun sampailah usia 7 tahun, dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekalinya diketahuinya. Konsep nilai yang didapatnya yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Ilmu agama termasuk ke dalam nilai pendidikan, maka disebut sebagai nilai edukasi. Dan yang terakhir ada nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berdasarkan keindahan. Untuk materi hari ini itu saja. Apa ada yang dipertanyakan? Silakan chat ibu di grup WhatsApp. Jangan sungkan untuk bertanya jika kalau tidak tahu bagaimana kalian akan mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Pastinya bakalan ibu balas sampai benar-benar kalian paham. Mengenai tugas hari ini, bukalah buku halaman 124, lalu carilah suatu cerita hikayat berdasarkan sesuai dengan daerah kalian, atau kalian bisa menganalisis hikayat Bayan Budiman yang ada di buku, lalu temukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, pertemuan untuk hari ini itu saja yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya, lalu absen tetap melalui GCR dan mengumpulkan tugas pun melalui GCR. Dan juga ingat, ibu tidak lupa mengingatkan kembali tetap menjaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk setelah menonton YouTube-nya jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube Ibu Ruminta. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi untuk minggu depan.